Setelah kita pelajari beberapa algoritma yang digunakan di dalam replacement page ke dalam frame, selanjutnya kita akan pelajari tentang page buffering. Di algoritma Vivo dan LRU yang sudah kita pelajari tadi, kita lihat ada beberapa hal yang bisa menyebabkan performansi komputer turun, yaitu ketika terjadi page fault. Karena ketika terjadi page fault, maka di situ harus dilakukan pengambilan page dari hard disk yang tentunya memperlambat kerja komputer ketika harus mengakses hard disk. Kemudian tadi kita juga lihat adanya thrashing, di mana page yang baru saja diganti di dalam tabel page itu ternyata berikutnya diakses kembali, yang artinya terjadi page fault lagi, yang artinya harus mengakses hard disk kembali yang lebih lambat. Nah, tentu hal itu menjadi kelemahan tersendiri untuk algoritma yang banyak menyebabkan terjadi page fault. Maka untuk memperbaiki kondisi tersebut, page yang baru saja diganti ya, itu tidak langsung ditimpa atau dikembalikan ke hard disk, tetapi ditampung dulu ke lokasi tertentu, sehingga jika ternyata page tadi diperlukan kembali, maka tidak perlu mengakses hard disk. Harapannya adalah bisa mengambil page tersebut lebih cepat. Nah, lokasi untuk menampung page yang baru saja ditimpa tadi itu disebut dengan buffering, ya, page buffering, untuk menampung page-page yang baru saja ditimpa. Idenya seperti itu. Berikutnya, resident set management ini menentukan berapa jumlah page yang disediakan atau dialokasikan untuk setiap proses, atau berapa jumlah kuota untuk setiap proses yang akan dieksekusi. Nah, jumlah kuota untuk setiap proses ini policy-nya adalah bisa tetap atau bisa berubah-ubah atau variabel. Tentu dua hal ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian untuk kuota page yang sifatnya variabel, ini tentu di tengah-tengah perjalanan itu perlu menambahkan jumlah page atau kuota untuk proses tertentu. Nah, jumlah page yang akan ditambahkan tersebut itu akan diambilkan dari mana? Nah, ini pilihannya adalah bisa saja dia menggunakan alokasi page milik proses lain atau alokasi yang sifatnya global atau umum. Nah, kita coba telusuri satu persatu. Yang pertama adalah misal alokasi jumlah page itu fix atau tetap. Artinya dari awal sampai akhir kuota yang dimiliki oleh setiap proses itu tidak berubah. Sehingga bisa saja di sini ya, kalau ada proses yang dia sangat aktif di sini artinya banyak sekali kebutuhan page yang perlu diakses, sehingga banyak menyebabkan
page fault, maka ini tentu saja menjadi kekurangan tersendiri di model alokasi jumlah page yang tetap. Perlu diketahui juga kalau terjadi banyak page fault, maka utilitas CPU bisa jadi di situ turun. Artinya CPU lebih banyak menunggu tersedianya page yang dibutuhkan ke dalam memori untuk baru bisa dieksekusi. Jadi selama proses pengambilan, di situ bisa saja CPU cenderung tidak bekerja secara maksimal. Kemudian, model yang kedua adalah jika alokasinya itu variabel. Jadi, kuota suatu proses, jumlah page-nya bisa ditambah sewaktu-waktu kalau ternyata di proses itu terjadi banyak page fault. Jadi, parameter untuk menambahnya adalah jumlah page fault di proses itu naik. Maka sistem operasi jika menggunakan atau memilih kebijakan ini, dia akan menambahkan kuota proses tersebut. Jadi kuota setiap proses ini bisa berbeda-beda, tidak seragam sama. Nah, ini sifatnya lebih dinamis. Tentu dengan strategi seperti itu, harapannya adalah jumlah page fault-nya itu bisa turun. Sehingga secara umum, performansi komputernya juga tentunya harapannya lebih baik. Nah, di sini penambahan lokasi itu diambilkan adalah disebut dengan area lokal, artinya area milik dari proses itu sendiri. Ini kelebihan dan kekurangannya. Di sini kita lihat ya, ada yang disebut dengan overhead. Nah, overhead yang dimaksud di dalam kasus ini adalah perlu ada effort tambahan bagi sistem operasi untuk memantau jumlah page fault rate setiap proses. Nah, jadi perlu ada fungsi khusus ya memantau jumlah page fault rate-nya. Kemudian model yang ketiga adalah page fault alokasi page-nya variabel. Kemudian area yang bisa ditambahkan ke proses yang butuh tambahan page tadi itu bersifat global, artinya bisa diambilkan dari frame yang mana saja. Jadi lokasi kepunyaan proses lain ini yang sedang tidak dipakai tentunya ya, ini bisa diambil alih oleh proses yang butuh tambahan alokasi page tadi jika metodenya adalah page variable dan areanya global. Demikian tadi beberapa teknik di pengaturan alokasi page. Secara umum ada yang tetap dan variabel. Kemudian jika menggunakan tambahan page, maka lokasi tambahan page-nya bisa diambilkan dari milik proses itu atau milik dari proses yang lain. Berikutnya cleaning policy. Cleaning policy ini kebalikan dari fetch policy. Kalau fetch policy di awal itu fungsinya adalah untuk mengambil page dari hard disk ke dalam RAM. Kalau cleaning policy ini kebalikannya, yaitu pembersihan page. Di sini juga ada dua metode, demand cleaning dan pre-cleaning. Sama seperti untuk fetch ya, pengambilan page ya. Demand fetching atau pre-fetching ya.
Kalau demand cleaning, ini pembersihan page-page yang sudah tidak dipakai, ya, pembersihan frame yang sudah tidak ditempati oleh page, ini dilakukannya sesuai kebutuhan. Jadi kalau di situ diperlukan adanya page baru yang perlu dimasukkan, maka bisa saja di scanning mana frame-frame yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi ada isinya, tapi page-nya sudah tidak digunakan. Jadi sesuai dengan demand atau keperluan. Kalau pre-cleaning, ini dilakukannya secara periodik. Jadi tidak berdasarkan kebutuhan. Artinya saat itu sedang dibutuhkan tempat baru atau tidak, dia akan lakukan pembersihan frame-frame yang sudah tidak dipakai, page-nya sudah tidak diakses, itu dilakukan pembersihan secara periodik. Jadi ini lebih ke waktu, ya, waktu pembersihan, ada jadwalnya, ada periodenya. Sedangkan demand cleaning ini hanya saat dibutuhkan saja. Nah, ini kekurangan dari setiap kebijakan tadi, ya, antara demand cleaning dan pre-cleaning. Nah, untuk mengatasi kelemahan tadi, di sini salah satu solusinya digunakan kembali apa yang disebut dengan page buffering. Sehingga dengan adanya page buffering ini, pembersihan page itu hanya diterapkan pada page yang sudah bisa ditimpa. Artinya page use-nya itu sudah 0. Kemudian pembersihan dan penulisan kembali tidak dilakukan secara bersamaan. Kemudian dilakukan pemilahan di sini, ya, page yang sudah dibersihkan itu dipilah untuk dimasukkan ke dalam kelompok page yang sudah dimodifikasi dan page yang belum dimodifikasi. Kalau page yang sudah dimodifikasi, langkah selanjutnya akan dilakukan updating, ya, ke dalam harddisk, ya, supaya yang ada di harddisk isinya sama dengan page yang sudah diubah isinya. Sedangkan untuk yang kelompok page yang belum dimodifikasi ini langsung bisa ditimpa karena tidak akan ada konsekuensi apapun.